pernah merasa memiliki apa yang dimiliki karena aku melihat kekayaan Tuhan. Nah, orang yang semacam ini akan terus kaya. Karena orang yang akan diberikan kekayaan oleh Tuhan adalah orang yang siap kehilangan apapun. Termasuk nyawanya karena dia tidak pernah merasa memiliki itu. Latihannya ada meditasinya Mas Hendra. Mengosongkan. Dan hari ini sebetulnya sudah mulai bangkit. Si bibit tadi keluar tunas tuh sekarang. Tidak akan bisa dibendung. Tidak bisa. Paling cuma bisa disesat-sesatin. Disesatkan gitu doang. Iya. Tapi nanti begitu kekuatan ini sudah menyebar merata, mereka diam yang mesesatkan itu. Iya. Karena sekarang ini adalah bukan atas kehendak siapapun. Bibit-bibit itu sudah ada. Cuma mati karena tadi ibaratnya nggak ada cahaya. Coba. Seperti kan tadi, itulah sesungguhnya Tuhan sendiri yang tumbuh seperti ayam, telur. Bentar. Kalau kemudian dikomparasikan antara kemudian misalnya diem, yang mematikan diri tuh, merasa nggak ikut memiliki tadi ya, sehingga bisa sampai di level abah gitu. Nah, sama berbagi terus karena harta ini kita nggak punya, itu lebih powerful yang mana sebenarnya? Jangan artikan salahkan diem. Jangan salah artikan sabar. Orang itu selama ini dianggap diam itu nggak bergerak. Diem itu bukan diem. Maka kalau orang Sunda berkata, lu mampah ulah ngalengkah. Lari sambil diem. Bekerja sambil diem. Ke laut tapi diem. Ke kantor tapi diem. Ngaji tapi diem. Pergi Eropa tapi diem. Diem bersama Allah. Kerjanya terus. Tapi tubadil. Ganti peran. Itulah memindahkan dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya aku yang membangun rumah itu, aku hanya menyaksikan dalang pada tubuh ini sedang menggerakkan aku untuk membangun mereka. Artinya tidak diem. Diem si Adamnya itu. Diem si wayangnya itu. Aku menyaksikan dalang pada fi'ilnya pada tubuhku. Aku menyaksikan dalang asmanya pada hatiku. Aku menyaksikan dalang sifatnya pada jiwaku. Aku menyaksikan dalang zatnya pada syirku. Itu. Aku gerak badanku ini. Bangun sana, bangun sini. Bagi sana, bagi sini. Bersihkan sungai, penghijauan. Tapi aku menyaksikan dalang yang melakukannya. Itu saja. Selama ini orang bilang, yang penting sabar. Yang penting aku diem. Itu salah. Tapi dia diem, pikiran kabur kemana-mana. Bukan bersama Tuhan. Tadi. Ada yang, makanya tadi manusia itu kalau Abah bilang beberapa kelompok. Tadi. Makanya ada manusia punya dunia. Ketipu dengan tidak tertipu dunia. Ya. Tadi yang diam melihat Allah lah yang kaya. Maka tidak pernah merasa memiliki apa yang dimiliki. Karena aku melihat kekayaan Tuhan. Nah, orang yang semacam ini akan terus kaya. Karena orang yang akan diberikan kekayaan oleh Tuhan adalah orang yang siap kehilangan apapun. Termasuk nyawanya karena dia tidak pernah merasa memiliki itu. Latihannya ada meditasinya Mas Hendra. Mengosongkan. Maka tadi saya ke Pak Abu dibuktikan. Pada saat kita kosongkan, nanti kapan-kapan kita bikin praktek, saya tunjukkan ke Mas Hendra. Mas Hendra bisa jalan di api 10 meter tanpa Mas Hendra merasa panas. Dengan kata-kata beberapa kali dari Abah. Bukan ilmu. Seperti saya tadi Pak Abu menggantungkan 2 beban berat. Menggunakan 1 kecil. Dan tidak jatuh. Logikanya itu 2 beban itu katakanlah masing-masing 200 gram dan 200 gram. Dan bertopang pada 1 benda yang kecil. Dia menggantung di sini di ujung. Ini nempel di ujung. Kan harusnya jatuh. Menurut akal. Nah. Disinilah kita adalah memahami bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang ada gelombang elektromagnetik, ada Tuhan sebetulnya yang meliputi segalanya kita ini semua. Yang Abah rasakan sekarang ini ya Allah Mas Hendra. Saya sering bilang sama Gus Abah ini di sorga udah. Bahwa ya tadi. Maka apa yang dikatakan Quran tentang makanan, tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang ya memang dirasakan. Tapi bukankah posisi seperti Abah ini karena ketangguhannya ketika dikopiok oleh kehidupan menghadapi pahit getirnya kehidupan, penderitaan itu yang paling menentu sebenarnya. Tadi saya bicara dengan Pak Abu, dengan Pak Agus waktu kita makan siang.
Saya tanya Pak Abu, berapa puluh tahun Pak Abu sekarang bisa jadi pengusaha, punya 100 karyawan di Malaka. Beliau lama di bawah. Saya 8 tahun. Pernah jadi tukang ojek 2 tahun. Dari nelayan 2 tahun. Jualan jagung bakar hampir setahun. Nanam jagung bakar. Saya mencetak bata merah. Terakhir saya di Jakarta itu ada pembangunan jalan raya kereta. Tiap malam mendorong-dorong besi. Sehingga saya mengerti tentang kehidupan malam. Di situ di Pecenongan itu. Itulah. Tapi itu saya lakukan. Saya bilang ke Agus, bapak saya bukan orang susah Mas Hendra. Saya itu dengan istri saya punya gaji waktu itu 175.000. Dan kontrak saya di jalan Sukabumi itu di Rawabelong 140.000. Punya duit 30.000. 30.000 untuk sebulan. Itu istri saya membeli beras. Beras itu dikantongin. Kemudian makan dengan kerupuk. Adapun sisa saya 30.000 itu untuk beli beras sekantong. Tiap hari dipasang. Disengaja dikantongin untuk 30 hari. Tapi begitu bapak saya datang. Bapak saya kan punya kerbau aja waktu itu 100. Sawah luas. Ada saudara saya dia kolonel waktu itu. Tapi saya sejak itu saya karena mengerti dari kecil baca. Jangan pernah bergantung pada siapapun walaupun itu bapakmu sendiri. Saya pernah Mas Hendra. Terakhir perjalanan hidup saya itu adalah berkebun. Dan saya 1 kilometer tiap hari berjalan ke sana. Pernah membawa 10 karung tai ayam yang bau itu bolak-balik 10 balik. Sebaliknya sekilo. Berarti itu yang saya lakukan. Tapi disitulah begitu pecah, belar. Saya di sini menyadari semuanya, kepasrahan. Disitulah dia perlihatkan segalanya. Maka di tahun 90 itu saya mendapatkan pekerjaan. Dengan gaji 5 juta itu bagus tahun 90. Tahun 90 itu gaji 5 juta itu gagah. Tadi dikasih Honda Accord lagi. Bayangkan orang yang tiap hari nyangkul dikasih Honda Accord. Baru lagi. Baru pertama tuh Honda Accord yang pakai remote itu. Wah itu kisah saya lucu tuh. Sampai mau difilmkan sama Kang Deddy Mizwar. Saya tulis bukunya Status Embun Pagi. Nah itu bagaimana itu. Itulah bahwa sesungguhnya penempaan. Tetapi itu saya punya guru rohani. Itu yang saya kuat selalu semedi saya di kebun itu. Tadi belajar mempanakan sampai dapat. Ya Rob, saya ridho dengan apapun yang kau tetapkan. Kalau ini bagian saya di kehidupan ini, maka hari ini saya tidak akan pernah meminta lagi dan saya tidak pernah mengeluh lagi. Malah besoknya kebun saya dimakan ulat semuanya. Itulah cara dia memindahkan. Jadi ternyata marilah jangan pernah menolak dalam perjalanan hidup termasuk ilmu. Orang nanya sama saya, teman saya mondok, kok kamu tuh sekarang ngerti banyak hal gitu loh. Ternyata saya ngerti banyak hal. Bukan dari belajar. Tapi mengosongkan diri itu. Nah ini yang sering di teman-teman tasawuf menyebutnya sebagai laduni, Bah. Iya. Bah, tapi yang menarik nih, seni sebagai seorang guru. Panjenengan punya banyak murid gitu. Kan rata-rata mesti diajarin zikir semuanya gitu kan. Padahal setiap tubuh murid itu kan desainnya itu kan beda-beda gitu. Kan. Bagaimana seninya Abah untuk kemudian mendorong murid-murid ini naik tapi tetap sesuai dengan desain tubuhnya masing-masing gitu. Karena nggak semua bisa digeneralisir kamu harus mirip terus. Iya. Nah itu gimana, Bah? Saya belajar dari guru saya, Abah Anom. Dulu saya pernah beberapa orang datang ke beliau. Ada sebagian yang suruh saum. Ada sebagian disuruh adalah ngabeti namanya. Nggak boleh makan yang hidup. Ada sebagian yang disuruh oleh beliau adalah untuk mengeluarkan harta, sodakoh. Yeah. Ada maliyah dikir, ada dikirnya ini, ada dikirnya itu. Oh saya pelajari daripada murid-murid saya, ternyata seperti material juga. Mereka itu seperti material mau diapakan. Tapi sebetulnya yang paling mengerti untuk diapakan dirinya sendiri. Makanya disitulah sesungguhnya hanya orang yang mengenal dirinya. Dia akan tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan untuk apa dia diciptakan. Nah ini mungkin barangkali ada kaitannya juga tentang mengenali Nur Muhammad pada diri Mas Hendra. Pada dasarnya setiap manusia itu adalah merupakan the champion. Setiap manusia itu adalah bukan diri yang kebetulan datang. Tetapi semua dalam rencana Tuhan yang matang. Ini kita yang hadir di sini the champion. Kita ini daripada miliaran
nut sperma bapak yang berlomba berlari-lari. Ibaratkan kayak si Rossi naik motor. Begitu yang satu udah masuk ke oparium, yang satu jatuh mengalah. Berarti sebetulnya secara material, we are the champion. Ya, itulah setiap manusia punya garis tangan yang berbeda. Tapi sayang, manusia itu tidak mengerti di mana letak kelebihan dirinya. Tadi semua. Kan setiap makhluk itu ada maziah namanya. Kencur punya kelebihannya untuk apa? Jahe punya kelebihannya untuk apa? Madu punya kelebihannya untuk apa? Ternyata pada diri manusia sebenarnya. Maka kenapa ada manusia punya hebat sukses lewat mata? Ada manusia hebat lewat telinga. Saya punya teman namanya Peter Philip, dia lewat lidah. Kerjanya di Indofood. Kerjanya tiap hari nyobain Indofood. Gini aja. Carinya itu. Bumbu masak di sini. Gitu. Itu rasa dia nggak bisa dibandingkan lidah dia dengan orang lain. Karena dia sudah ada maziah, ada hakikat Tuhan, Nur Muhammad yang ada pada lidahnya. Orang melamar kayak apapun kayak dia sampai gaji 100 juta hanya cuma gini. Ada lagi itu dulu Yosef di gudang garam. Di jarinya itu udah rokok semua tuh, 10. Hanya orang yang khusus. Itu dari. Nah, Abah ini hidung sebenarnya Mas Hendra. Abah ini anjing pelacak. Abah pernah diuji dulu oleh sebuah perusahaan. Waktu Abah sampai terakhir presiden direktur perusahaan itu. Itu mereka riset dengan menggunakan 600 responden. Dengan biaya waktu itu 300 juta itu besar. 30 tahun yang lalu lah. Besar. Diuji dengan satu hidung Abah. Mereka riset berbulan-bulan. Kata saya, yang ini bakal di champion. Setelah mereka buktikan 11 kali. Ternyata saya selalu benar. Maka disitulah saya punya harga Mas Hendra. Saya itu. Bahkan di tahun 2005 saya keluar kerja dengan gaji 85 juta. Setelah saya menemukan tentang hakikat rizki dari Tuhan. Energi memahami tentang menanamkan keyakinan pada kolbu yang sekarang saya sebut STS, saya keluar malah. Dan itu pun terbukti. What we think, what we get. Betul-betul itu bisa terjadi hari ini. Bahkan saya sekarang lebih flying lagi. Karena itu butuh pembuktian, Mas Hendra. Dan ternyata terjadi semuanya. 2005 saya tinggalkan gaji 85 juta plus bonus 300 juta. Saya tinggalkan. Hari ini saya berpenghasilan jauh lebih besar dari itu. Betul-betul. Benar-benar bahwa ternyata nggak jaminan. Harus rezeki itu bukan perusahaan kok yang memberi. Nah inilah bagaimana kita adalah menyinkronkan kalau kata Abah adalah hati dengan pikiran. Kalau misalnya dia kerja di sebuah instansi tertentu gitu Pak. Atau pabrik gitu. Kan tiap bulan dia udah dapat tuh gaji UMR sendiri-sendiri gitu ya. Terkadang kan ya udah dibatasi, ya udah aku sebulan segini aja gitu lah. Itu tuh cara menaikkan levelnya untuk mengundang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Secara teknis dan non teknis tuh orang apa yang harus dilakukan Bah gitu. Misalnya dia seorang guru tidak tetap atau kemudian karyawan di supermarket tertentu gitu. Nah, supaya kemudian dia bisa naik level, itu apa yang harus dilakukan? Kesadaran. Kalau kata Bahlian, kesadaran. Karena orang sadar itu tidak akan mau dia digaji honorer misalnya 500.000 tiap bulan bertahun-tahun. Itu tidak mungkin. Itu karena dia tidak ada kesadaran dan dia akhirnya kesadaran dia itu dibangun dengan angka itu. Maka dia menerima saja itu bertahun-tahun angka itu. Itu yang tidak mengupgrade dia. Tadi saya bilang ke Agus. Setiap orang itu adalah di periode ini harus mampu mendobrak. Makanya kenapa dalam Al-Quran alladzina amanu wa jahadu. Bersungguh-sungguhlah. Walladzina jahadu pinalana. Bersungguh-sungguhlah. Karena kita itu adalah kesungguhan itulah yang dibangun dengan spirit kita akan merubah. Jadi bukan jangan seperti di sungai. Di mana aja beloknya. Di mana aja nyangkutnya. Itulah. Karena manusia dibangun dengan tidak kesadaran. Sementara di Eropa kenapa sukses? Karena semua yang mereka lakukan kesadaran. Bukan gerak tubuh tapi kesadaran. Tadi semua. Ya. Maaf seperti saya waktu saya di Belgia. Saya pernah di Belgia.
saya memberikan motivasi di Belgia, tapi ada Profesor Frederick justru memberikan pengajaran kepada saya bahwa ternyata pada saat kita untuk menentukan bakat anak-anak kita itu bisa kita lihat pada usia 2 tahun dengan memberikannya mainan. Sebetulnya untuk apa? Di kehidupan sebelumnya itu dia apa? Sebetulnya dia the bestnya itu di mana? Kebanyakan orang kita nggak sukses hari ini Mas Hendra karena not the right man on the right place. Kadang-kadang dia tidak mengerti kelebihannya itu. Maka banyak orang yang asalnya bukan siapa-siapa. Tahu-tahu ketemu dia apa yang sebetulnya peruntukannya. Bang! Pada saat ketemu sebetulnya dia itu ibaratkan bahasanya adalah. Pada saat dia ibaratkan cari belut. Di sini lubang ada, di sini lubang ada. Tahu-tahu begitu di situ ketemu. Ini menarik, Bah. Iya. Aku sering berjumpa orang-orang yang ketemu passionnya di saat yang tepat itu. Ternyata yang bikin mereka kayak gitu karena mereka menabur kebaikan tuh banyak banget. Betul. Even itu diajarin oleh orang tuanya atau kemudian muncul kesadaran sendiri, gift dari semesta kita nggak tahu gitu. Tapi itu yang saya amati. Betul. Gimana tuh, Bah? Betul. Karena di Quran sendiri dikatakan itu. Hanya orang-orang yang berbuat baik yang Allah akan bukakan jalan. Semakin banyak menabur, maka itu bahkan ilmu Pak Sendra. Orang yang selalu menebar kasih, berbagi, maka Allah akan berikan yupaqihu fiddin. Akan kepakihan dalam urusan agama. Bahkan kata saya bukan hanya agama. Akan diberikan kefakihan urusan dunia, urusan rizki. Karena memang kita ini harus mentajalikan sifat Allah. Maka kata Allah, ahsin kama asanallahu ilaika. Nah kemarin ada orang ke saya, Bah tolong doakan saya. Untuk apa? Biar saya bisa seperti Abah berbagi. Saya tanya, Bapak sekarang sudah berbagi belum? Belum. Kalau Bapak kecil aja belum bisa berbagi, berarti gede pun tidak akan bisa berbagi. Maka jangan nunggu gede untuk berbagi. Berbagilah pasti gede nanti. Dan Allah sudah mengajarkan dalam Quran kan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kalau orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil, juga tidak akan bersyukur dengan nikmat besar, kata Nabi. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa berbagi dengan rezeki kecil pasti tidak akan bisa berbagi. Kenapa kamu tidak berbagi rezeki kecil? Kamu belum mampu melihat Allah pada dirimu dan orang yang akan kau beri. Maka itulah Tuhan itu sebetulnya bukan tentang ibadah dalam Al-Quran. Baroh lebih dihargai daripada Musa, seorang Rasul. Karena Baroh itu menyayangi orang walaupun dia syirik. Tuh. Bahkan tentang kisah nabi-nabi yang orang-orang yang mendapatkan haji mabrur yang gak pernah pergi ke sono semuanya. 7 kisah haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana. Anjing, seorang pelacur yang menolong anjing. Ngasih makan anjing, ngasih minum anjing. Tadi semua. Kemudian juga Syekh Abdullah Mubarak yang selalu berbagi. Justru nggak pergi ke sana. Jadi intinya hidup ini tentang. Maka kenapa kata Abah di Quran itu. Orang iman, sodako. Orang takwa, sodako. Orang husu, sodako. Orang hijrah, sodako. It's about who you are, tentang kamu siapa dan bagaimana kau bisa memandang selain dirimu adalah dirimu yang lain. Dan sodakoh ke kanan kiri lebih mulia ketimbang sodakoh ke Mekah gitu ya. Nah itu, kan tadi assalamualaikum dalam sholat. Ke kananmu berikanlah keselamatan, rahmat, kasih sayang dengan sodakoh, wabarakatuh. Keberkahan. Ke kiri pun ya bukan jauh-jauh. Nah orang sekarang salah mengartikan min asari sujud. Allah berkatakan tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, ruhama'u bainahum tuh, ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada, ruku dan sujud. Bukan ruku dan sujud salat saja. Hormat kayak orang Jepang pada orang hormat lagi. Mereka seolah-olah kayak meniadakan dirinya gitu ya, Bah ya. Betul. Sampai gini. Iya, kalau gini, Bah. ya kita gini lagi dia. Pokoknya dia selalu merasa ingin di bawah. Nah kita selalu merasa ingin di atas. Yang bodoh aja sombong. Yang bodoh aja kayak merasa pemilik sorga. Ya. Tuhan itu sudah dianggap nggak ada. Wah, neraka lu, kafir lu. Sementara mereka menghargai manusia. Iya, Bah. Luar biasa. Itu tandanya mereka itu ngerti siapa dirinya, siapa orang lain. Maka tadi orang kita ini ngaku-ngaku agama. Tapi sebetulnya hampir tadi karena tidak bertuhan. Iya, Bah. Bener tuh. Itu. Aku pernah lihat pemain voli terkenal di Jepang tuh. Iya. Nishida tuh. Waktu serven gitu, Bah. Kena perempuan. Lari langsung delosor gini. Oh, betul, Pak.
Saya tuh udah biasa ketemu mereka. Kalau mereka berbuat salah, luar biasa. Minta maafnya itu luar biasa. Bahkan kata saya sih, iya, itulah kenapa mereka sukses. Itu Islami Bah namanya. Itu Islami. Gitu ya. Esensinya Islam. Bukan itu ya, bukan pakai jubah, Bukan. terus keturunan Nabi. Tadi. Iya, Ya iya. kita masih upin ipin. Abah dulu pernah bilang 2027 Sabdo Palon Nage Janji di mana agama Budi akan apa tuh namanya bener-bener bangkit gitu ya. Artinya output sosial masyarakat kita akan tercemin di situ, bukan Betul. hanya tentang ritualitas agama semu belaka gitu. Nah, bagaimana Abah memulai membangun kedekatan dengan mereka yang lintas agama, sibuk menemukan titik persamaan dari selama ini yang menimbulkan perpecahan, pertengkaran, bahkan saling membunuh tuh gara-gara agama itu kan real fakta Betul. gitu. Nah, bagaimana Abah gerakannya dibangun Abah? Nah, inilah yang karena Abah secara batin kebetulan diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan dan merasakan apa yang akan terjadi gitu kan tadi semua, dan melihat ini adalah apa namanya, maka kenapa mendapatkan selama 2 tahun ini mengadakan gerakan-gerakan. Bahkan Abah ini kemarin belum lama ada biksu, ada pendeta Katolik ke sini. Kemarin bahkan di Lampung itu ngaji kita bersama Katolik, Hindu, Buddha. Campur Kita gitu ya? Campur. Bahkan mereka bertanya di forum pengajian itu. Sebenarnya itu hal sederhana. Kalau bahasa Sabdo Palon menagih janji, hari ini sebetulnya adalah bibit, Mas Hendra. Kenapa Nusantara ini tidak berkembang? Dan kenapa sekarang Abah Setu itu hadir? Sebetulnya kita ini sudah punya bibit bagus. Pada Pak Sena bisa bayangkan nggak? Pada bibit itu, pada biji duren, di dalamnya itu di mana Tuhan menyimpan pohon, di mana Tuhan menyimpan daun, ranting, calon buah. Sebenarnya kan sudah ada bibitnya. Tinggal sekarang ini terkurung tadi. Kalau bahasanya kapir. Kita kan udah orang kapir. Ya, ya. Nggak rasa kata Gus Dur kapir dewe. Nggak digateke. Tertutup. Tadi semua. Jadi kita ini orang Islam ini sekarang seperti kita dalam sumur yang dalam dan gelap. Matanya sih nggak rusak. Tapi gelap. Dipelotot-pelotot di sumur yang gelap. Tanpa ada cahaya. Nah, Abah ini Sabdo Palon atau Abah ini makanya sedang memberikan cahaya. Dan hari ini sebetulnya sudah mulai bangkit. Si bibit tadi keluar tunas tuh sekarang. Tidak akan bisa dibendung. Tidak bisa. Paling cuma bisa disesat-sesatin. Disesatkan doang. Iya. Tapi nanti begitu kekuatan ini sudah menyebar merata. Mereka diam yang mesesatkan itu. Iya. Karena sekarang ini adalah bukan atas kehendak siapapun. Bibit-bibit itu sudah ada. Cuma mati karena tadi ibaratnya nggak ada cahaya. Coba. Seperti kan tadi, itulah sesungguhnya Tuhan sendiri yang tumbuh seperti ayam, telur. Dari mana telur ayam itu bisa muncul jadi ayam? Di mana nyimpan paruhnya? Di mana nyimpan bulunya? Di mana Nah, inilah butuh penggerak, pemberi cahaya untuk ayam itu netes. Atau bibit tadi untuk tumbuh tunas. Nah, sekarang yang disebut Sabdo Palon menagih janji itu sekarang sudah bertebaran di hati-hati. Sekarang belum lama kemarin, Mbak, saya itu kemarin benci sama Abah. Saya itu pembenci Abah. Tapi begitu saya lihat, saya dengar, saya nangis. Saya kesini buru-buru. Nah, saya bilang itu berarti di bibit tauhid di hatimu sudah mulai ada daunnya sekarang. Kemarin kamu masih kafir. Tertutup hatimu itu untuk melihat. Karena cahaya belum masuk ke dalam relung jantungmu itu. Tapi begitu sekarang udah mulai turun. Nanti saya bilang tadi, kamu akan ngejar-ngejar Abah. Karena tunasnya sudah berkembang. Ada nggak yang sampai berterima kasih gitu, Bah, aku punya adik cuantik, Bah, jadiin istri ke Bah. Gak ada ya, Pak ya? Oh, ada. Oh, ada ya, Bah? Sampai saya bawa bapaknya yang bawa anaknya. Beneran, Bah? Beneran, tanya Umi. Saya bilang ke istri saya. Saya bilang, Pak, kalau mau nikahin dengan anak saya, dengan saya, tanya dulu istri saya. Kalau dia oke, kita ayo sekarang juga. Gitu. Kalau ini, ya oke juga sekarang juga. Gitu kan tadi semua. Nah, itu. Sampai begitu. Saking terima kasihnya gitu. Sebenarnya gini Mas Hendra. Begitu kita mampu mengosongkan diri. Bukan hanya perempuan. Benar kata Tuhan, ada surga.
ada bidadari, ada makanan yang lezat, ada bangunan yang bagus, ada kendaraan yang cantik. Memang. Pada saat kita mampu mengkosongkan itu justru tadi berbondong-bondong kayaknya datang itu kebahagiaan itu kepada Abah semua hari ini. Maka sekarang ini kayaknya tubuh ini hanya dibawa dari tempat indah ke tempat indah, dari makanan enak ke tempat makanan enak, tapi dalam kesadaran. Maka ini apa judulnya ini? Ngopi bareng dalam kesadaran. Di surga. Di surga. Dalam kesadaran. Makanya Abah sekarang pulang nanti dari Eropa 14 hari ini sudah siap ke Hokkaido. Sudah siap juga ke Hong Kong. Bahkan Australia sekarang. Nah pelatihan gini sudah ada juga teman di Australia yang siap menyiapkan. Iya. Tadi semua. Keren. Jadi we are back to kesadaran. Jadi gini sebenarnya, memang secara hakikinya manusia itu dulu kan dalam pool kesadaran tadi semua. Tapi kemudian kan dibagilah mereka itu kesadaran tinggi, sonur, ultrasonur, sonur, infrasonur. Kehidupan kita ini. Maka manusia itu pada saat lahir itu hanya 12% saja kesadarannya. Jadi bayangkan hidup di zaman ini apalagi ada perang, ada orang kayak Donald Trump, kayak Netanyahu, bikin keributan sehingga bensin naik tinggi, harga plastik juga naik, masalah di mana-mana, kesadaran 12%. Bahkan itu pun makin tertutup dengan doktrin dan dogma. Karena doktrin dan dogma itu membunuh hati, Mas Hendra. Inilah kematian sebetulnya Islam itu pada saat doktrin dan dogma yang akhirnya manusia itu seperti kebo ditarik saja oleh tali. Dia membunuh akalnya sendiri. Sementara hidup hari ini membutuhkan akal yang jernih. Itulah Syaitul mengatakan syu'aul basyiroh yushiduka kurbahu minka. Tadi. Wa ainul basyiroh tushiduka adama kali wujudi. Sesungguhnya kesadaran pikiranmu yang sadar, maka kau akan menyaksikan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Maka tadi lintas agama tadi bagi Abah sudah tidak ada. Tadi semua. Karena begitu. Karena Allah sendiri mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kenapa pusing? Urusan agama, urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya melihat Tuhan pada dirimu. Tadi semua. Maka kita pada saat melihat orang berkata pada kita, jangan lagi dengar apa yang dikatakan dia. Kalau sesifatnya adalah yang buruk. Tapi lihat adalah kalam Tuhannya. Daripada mendengar arti kata yang diucapkannya. Tapi kalau kata itu yang muncul yang baik dari mulut dia. Lihat dianya juga. Hormati. Tapi lihat Tuhan juga yang berkalam. Maka itulah Abah sudah mengatakan kan. Perbuatan melihat syariat dan hakikat. Maka Abah itu bahagia kenapa nggak terpengaruh dengan gonjang-ganjing perkataan orang, perbuatan orang. Itu aja sebetulnya. Ada nggak sih amalan yang selama ini benar-benar dirahasiakan sama Abah Setu dan itu mungkin dikerjakan sejak muda dan jarang orang tahu dan mungkin itu juga yang menjadikan Abah di titik ini bisa sampai di tahapan ini nggak punya takut mengatakan sebuah kebenaran gitu ya. Itu tuh apa Abah mungkin yang bisa di-share ke teman-teman gitu Pak? Sebetulnya udah Abah share semua. Menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, sadari nafas masuk, semedi, satukan dualitas. Itu saja sebetulnya. Lagi-lagi mengosongkan diri bahkan selalu mengatakan, aku tidak ada. Terus. Maka awal-awalnya sih sebetulnya ada amaliyah yang dijalankan duduk antara sebelum bangun tidur dan setelah. Itu tapi esensinya adalah itu. Itu. Tapi sebetulnya intinya nggak usah ngomong pun sebetulnya yang penting intinya adalah mematikan diri. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Ternyata pada saat kamu tahan napas, kau sedang bersamanya. Berarti orang-orang Kejawen, orang-orang Sunda itu sudah intisarinya sebenarnya. Iya Mas Hendra. Mereka itu sudah betul-betul rasanya. Makanya mereka itu berbudi pekerti. Maka silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Lain bukan saling benci, saling dendam, saling tabok, saling sikut. Dengan judulnya pakai Allahu Akbar lagi. Tadi semua. Kita ini. Di Nusantara ini. Adalah merupakan sumber daripada budi pekerti akhlak itu sendiri.
Ya. Ya Abah kan pakai Allahu Akbar, pakai La ilaha illallah karena memang masyarakat kita mayoritas kayak gitu Islam. masuknya lewat jalur itu gitu Jalur ya. itu. Tapi esensinya sebenarnya nggak jauh beda Karena jauh dengan beda, saya nyebutkan haleluya juga sama saja bagi saya. Itu tadi semua. Makanya kalau bagi saya itu mau ngomongin haleluya, jingle bell, sama sih bukan esensinya di situ. Kalam siapanya itu yang penting. Tuh. Ngapain Allahu Akbar tapi di sini penuh kebencian. Allah tuh nggak akbar kalau begitu. Ya. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Kita nggak usah berlama-lama, kita udah dapat perasaannya, udah dapat inti sarinya. Bagi teman-teman ternyata banyak Bah yang merindukan Abah untuk datang ke Jawa Timur. Nanti kita bikin acara di Jawa Timur ya Bah ya. Siap. Abah biar ke Eropa dulu, terus bikin acara di sini dulu. Jadi mungkin barangkali begini Mas Hendra, setiap kita kemarin kan udah di Novotel. Buah Novotel itu sekarang kan ke sini. Yes. Mereka ingin prakteknya. Memperdalam. Jadi, betul, waktu kita kan di sana terbatas. Kemudian tapi ya mau nggak mau di sini pun jadi ada biaya Mas Hendra. Jadi itu juga ada yang protes, kok Abah sekarang pakai biaya katanya. Itu bukan saya, event organizer-nya. Karena ada penjemputan, ada tempat tinggal, ada makan. Ada nanti di sini juga ada ya tadilah. Ya makanya pantas Mas Hendra ada biaya kan tadi semua. Kecuali di lapangan. Saya bilang ke mereka kalau yang mau gratis silakan datang di Atako gitu. Tapi tidak ada pelatihan secara. Nah, nanti habis Jawa Timur yang mau betul-betul melakukan pelatihan ya di sini. Karena di sini ada alatnya semua Mas Hendra. Pokoknya kalau yang acara di ballroom kayak kemarin itu kan khusus. Nah yang di sini barangkali khususul khusus. Betul. Gitu ya, kira-kira prakteknya. Ya. Iya praktek. Lebih kepada prakteknya. Makanya di sini ada 3 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari. Oke. Untuk membangun kesadaran. Dan betul-betul diprogram dari jam 8 sampai jam 8 pagi lagi. Iya. Nah, itu. Saya sangat serius ngerjakan komunitas tasawuf ini Bah ya. Biar makin banyak orang-orang yang tersadarkan, tercerahkan, biar nggak dikit-dikit kafir, sesat gitu ya, neraka gitu kan ya. Tapi paling nggak sampai sejauh ini orang-orang udah mulai aware, karena terbuka. Tadi saya bicara kebetulan sore, setelah saya temukan selama masih ada penyakit kayak tadi, itulah kita Nusantara akan orang-orangnya yang tadi itu sangat sensitif pada keburukan, dia akan terjerumus pada kemiskinan, kebencian, bahkan akan terjerumus penyakit dohir Mas Hendra. Penyakit lambung, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, itulah akibat dari orang-orang yang sebetulnya punya sifat tadi. Efeknya di tubuh ya? Ke situ, ke tubuh. Misalnya kita membenci ini, mengkafirkan sana, dengki sana, dengki sana. Itu penyakit dohir muncul. Itu ada seorang ibu kemarin ke saya. 8 tahun dia sakit dada. Hanya dengan 3 ucapan saya. Saya ikutin, saya bilang, Bu, tekuk lidah, rapatkan gigi. Itu penyakit itu di hati ibu. Maka saya itu kenapa ingin bahwa Nusantara ini kembali ke ma'rifat sadar. Karena akan membawa kebahagiaan pada mereka. Ketenangan kepada mereka. Daripada mereka diadu domba ke kiri ke kanan. Supaya berpecah belah. Akhirnya mereka ekonomi juga terparat. Ekonomi juga rusak. Ekonomi turun. Keyakinan pada Tuhan gak ada. Mati suul khotimah. Tadi seorang orang suka nanya sama saya. Bah itu orang matinya husnul khotimah. Orang jelas. Orang dari sini ke pembenci ke kiri. Pembenci ke kanan. Hidupnya miskin. Ke sini ini banyak penyakit. Mati. Jelas pasti suul khotimah itu. Karena husnul khotimah itu kelihatan. Orangnya penyayang. Penyemaaf. Hidupnya berkah. Ekonominya rizkinya banyak. Banyak berberkah berbagi pada orang. Terus mati. Yaitu husnul khotimah. Iya. Bukan semoga husnul khotimah itu. Terakhir, Mbak, kenapa sedikit-sedikit selalu tekuk lidah? Bedanya diem dengan ditekuk lidah sama nggak ditekuk lidah itu apa? Bedanya apa? Sebetulnya kalau saya melihat ya itu pelajaran sebetulnya bahkan tidak saya ingin mengatakan bahwa itu adalah amalia Rasulullah gitu kan. Tetapi kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan beliau itu kayaknya seperti itu. Karena kan menutup kata beliau adalah 2 mata, 2 telinga dan mematikan diri. Dan ternyata hari ini orang yang mati itu Mas Hendra sebetulnya adalah lidahnya itu menekuk ke atas. Dan ternyata sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ada sarapenom di atas kita ini. Pada saat lidah kita menekuk ke langit-langit atas itu seperti tower pemancar yang akhirnya membuka elektromagnetik kita kepada, kan ini gelombang elektromagnetik. Kita tersambung dengan dia.
tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Maka dalam bahasa saya adalah, sebetulnya diajarkan di semua thariqah, tawajuh namanya. Tawajuh, tapi tawajuh masuk ke medan tafakur, masuk ke medan tadakur, akhirnya tawakul. Maka itulah kenapa tawakul itu wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banyak orang dulu itu dengan bersembunyi. Bung Karno setiap di penjara. Kenapa Bung Karno itu ma'rifatnya luar biasa? Karena beliau adalah, saya pernah mendapatkan dari satu ini, amaliah Bung Karno menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Maka waktu beliau di penjara di mana itu, di Pulau Penida, di mana itu beliau itu sampai ada orang menyaksikan di penjaranya ada 7 Bung Karno. Nah, itu kan sebetulnya adalah dengan seperti ini adalah menahan napas. Berarti. Nah, termasuk saya mengapung itu. Awalnya melatihnya begitu. Mengosongkan diri. Itulah konsep Nabi, kata Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Nah, manusia itu tidur, ketika mati dia bangun. Nah, menekuk lidah, merapatkan gigi itu bangun sebelum mati. Sebetulnya. Gini pada saat kan Nabi isbat Mas Hendra. Mas Hendra mati, yang ada siapa? Disitulah maka kenapa dengan Allah tuh la syautin la harpun ujung pada saat kau tekuk lidah. Tapi sekarang kan dunia medis mengatakan ternyata pada saat lidah itu ditaikkan ke atas ada sarapenom yang membuat semua tuh pikiran kita ini jernih. Tadi semua. Oke. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak Abah atas waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Terdoakan Abah sehat selalu, tetap menjadi orang tua bagi kita semua. Amin. Terima kasih Mas Chandra. Ya.